membahas tentang fenomena move to earn. Apakah ini sebuah peluang atau malah sebuah ancaman? Hai, balik lagi sama aku Jamjah, pastinya di channel Auto Sultan. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas materi tentang move to earn. Move to earn, iya, ini lagi viral di mana-mana di kalangan para komunitas cryptocurrency atau crypto enthusiast. Gimana enggak? Pada saat market lagi miris, token bertema move to earn ataupun yang bawa cikal bakalnya adalah GMT itu malah mengalami kenaikan yang sangat pesat. Ya gimana nggak viral? Ini market lagi miris loh. GMT ataupun token bertema metaverse malah hijau sendiri. Bayangkan saja, semua token ataupun koin cryptocurrency itu lagi pada koreksi, kayak Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, Solana, Axie Infinity. Rata-rata semua token ataupun semua koin itu lagi mengalami penurunan yang cukup dalam ya, itu sekitar 50% atau bahkan lebih. Bahkan top 10 CMC UST Luna itu rug pull di bear market 2022 ini. Sedangkan GMT ataupun token bertema metaverse malah melawan arus, dia sangat bullish. Ya gimana nggak jadi bahan pembicaraan orang-orang. Memang sebenarnya berapa sih kenaikan dari token GMT ini? Secara histori kalian bisa lihat ya, itu di CoinMarketCap ataupun di TradingView. GMT ini itu pertama kali listing di Binance, tercatat di TradingView itu tanggal 9 Maret 2022. Hanya dalam 1 bulan saja dia mencapai titik tertinggi ATH-nya yang sangat pesat, yaitu di harga $4. Saat listing harganya cuma $0,1. Artinya GMT memberikan ROI ataupun profit sebesar 41.000%. Gokil banget kan? Dari $0,01 mencapai $4 lebih hanya dalam waktu 1 bulan. Ini jelas menimbulkan sebuah efek domino. Semua orang bertanya-tanya tentang apa itu move to earn yang dibawa oleh si GMT ini. Kalau misalkan kalian bisa lihat di CMC, di sini saya perlihatkan di mana CMC token GMT ini dia menyebutkan hashtag move to earn ya, dimana ini memang asing dan emang baru. Nah, ketika kalian klik di sana hashtagnya, token bertema move to earn itu banyak banget ya. Salah satu yang berhasil di sana adalah Calo, dimana dia dari harga 200-an saja itu mencapai harga 6.000-an rupiah, mengalami kenaikan harga 30 kali lipat dari listing pertamanya di CoinMarketCap. Bisa dibilang ini sebuah tema baru bagi para investor cryptocurrency, yaitu move to earn. Token yang tiba-tiba dia naik sangat pesat ataupun bullish saat market masih cenderung bearish, ini bukan kejadian yang pertama kali ya. Seperti yang kita tahu di cryptocurrency itu ini udah sering banget terjadi. Sebenarnya bukan hanya di cryptocurrency saja sih. Kita bisa lihat di investasi manapun ini tuh sering terjadi. Bahkan saya pernah baca dan saya masih ingat betul di buku favorit saya, yaitu di Psychology of Money, di mana itu mengatakan Wall Street tidak pernah berubah. Wall Street di sini itu maksudnya adalah para Walls yang memainkan retail atau bisa disebut bandar lah. Wall Street itu tidak pernah berubah. Sahamnya mungkin berubah, uangnya mungkin berpindah, tapi Wall Street tidak pernah berubah. Karena retail itu selalu melakukan kesalahan yang sama. Makanya Wall Street tidak akan pernah berubah. Nah, kejadian ini kita bakal bahas secara histori saat market kripto sedang sideways ataupun bahkan sedang bearish seperti saat ini. Itu banyak banget anomali-anomali terjadi, dan ini bukan pertama kalinya sebenarnya. Kita nggak usah ngebahas yang dulu.
seperti DeFi, blockchain, ataupun platform swap dan sebagainya. Di sini kita bakal bahas yang baru terjadi di tahun kemarin. Saat BTC itu turun 50% dari ATH-nya, dimana itu lagi biris ya. Pada saat itu token GameFi pertama kalinya hype dan melawan arus BTC. Bahkan hype-nya sampai saat ini. Saat itu hype-nya gila-gilaan. Banyak banget neo investor datang untuk membeli GameFi pada saat itu. Seperti Axie Infinity, Titan Arena, Metaverse dan sebagainya. Itu hype pada saat BTC lagi biris. Nah, ini sama seperti Move to Earn pada saat ini. Sedangkan token-token yang lain pun mengikutinya. Bukan di GMT saja, seperti di Calo, dia naik 30 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan seperti Istep yang saat listing itu naik 90 kali lipat dari harga private sale, dan masih banyak lagi. Terus bagaimana menurut kalian? Apakah token bertema Move to Earn adalah sebuah peluang atau bahkan sebuah ancaman? Tulis di komentar ya, karena memang pada dasarnya setiap token yang sedang hype ataupun tema token atau koin yang lagi sangat bullish, itu biasanya banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan hype-nya itu untuk melakukan sebuah tindak kejahatan demi cuan sementaranya saja. Uniknya sih, sebenarnya Move to Earn itu banyak orang yang nggak menyadari. Move to Earn itu adalah bagian dari GameFi dan Metaverse juga pada dasarnya. Cuman banyak sekali investor mungkin yang ikut-ikutan nggak menyadari hal tersebut. Nah, for your information aja, video ini disponsori oleh Taraverse. Bagi kalian yang belum tahu tentang Taraverse, silahkan lihat dulu video pertamanya yang ini ya. Nanti kalian bisa klik linknya aja. Di sana adalah penjelasan lengkap tentang Taraverse. Nah, kenapa nih aku bahas di video ini? Karena sebenarnya memang Taraverse ada kaitannya sih dengan pembahasan dari video ini juga. Nah, sekalian update ya teman-teman ya. Di video itu juga, itu kan aku ngabarin kalian saat Taraverse lagi mau launchpad ya. Dimana kalau misalkan kalian tertarik beli private sale-nya, kalian bisa beli tuh. Caranya di video tersebut ada juga. Jadi bagi kalian yang udah belinya, ini aku mau update bahwasannya aku udah jual ya saat TGE pertama kali, yaitu aku jual 15%-nya. Modal aku tuh $200 dan aku itu dapat $55 temen-temen ya dari modal $200. Dan itu hanya 15%-nya aja. Dan di saat ini, saat video ini direcord, ini lagi TGE-nya baru dikeluarin. Jadi kita bakal gajian lagi hari ini. Nanti kita bakal klaimnya bareng-bareng ya di akhir dari video. GameFi dan Metaverse yaitu juga bagian dalam Move to Earn juga. Move to Earn itu bagian dalam Metaverse serta bagian dalam GameFi juga gitu ya. Singkatnya seperti ini. Seperti game Pokemon aja sebagai contoh. Pokemon itu kan kita bisa bermain di konsol ya. Ada game di PlayStation, ada game di PC, ataupun ada game di smartphone. Nah, temanya jelas adventure. Ada juga yang game Pokemon tapi mengharuskan kita untuk jalan. Sebenarnya ya keduanya sama-sama game sih, cuman implementasinya saja yang berbeda. Nah, Taraverse ini itu adalah game bertema RPG sebenarnya teman-teman. Game bertema RPG di mana nggak ada buat Move to Earn pada saat itu, seperti video aku pertama. Cuman aku salutnya ya teman-teman ya. Aku salutnya Taraverse ini melihat ini adalah suatu peluang, dan memang dalam tokenomic game itu teman-teman ya, tokenomic itu kan untuk earning. Jadi cuman implementasinya aja yang beda. Jadi kalau misalkan kita lihat di Twitternya ya, kalau misalnya lihat di layar ini, si Taraverse ini dia update bersama dengan StepN ataupun GMT yang membukakan jalan Move to Earn itu dalam Metaverse. Dia itu sangat antusias untuk bergabung ke dalam situ juga gitu. Jadi dia membuat Taragochi gitu, yang konsepnya ya Move to Earn gitu. Ya sama aja sih, play to earn, main game gitu ya di tempat, ataupun Move to Earn secara tokenomic ya untuk earning gitu teman-teman. Entah itu kita main di tempat, entah itu kita
harus jalan untuk dapatkan tokennya. Ya sama-sama earning kan. Tapi yang aku salut di sini, Taroverse dia itu update banget gitu, bisa cepet banget beradaptasi gitu teman-teman ya. Dan itu aku apresiasi banget sih. Nah, bagi kalian yang mau beli Taroverse, kalian tuh bisa beli dia di DEX ya. Dan dia juga itu tuh udah masuk market cap. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, silakan aja kalian lihat Taroverse di market cap. Oke, jadi kalian bisa langsung pilih aja marketnya di situ. Nah, di sini aku mau ngajak kalian klaim TGE yang kedua nih untuk cuan ya, dan untuk aku bagiin juga di giveaway kali ini. Nah, di sini aku mau klaim Taro yang aku beli di Launchpad kemarin itu ya guys ya. Jadi bagi kalian yang udah ikut Launchpad di komunitas juga, kalian bisa langsung klaim aja. Yang kemarin itu aku udah jual ya 15% taruhnya, yaitu 1666 itu di harga $55, dan sekarang aku mau ngeklaim di sini ada sebanyak 2367 taruh. Jadi langsung aja kita klaim. Oke. Nah, oke, di sini kalian bisa langsung aja, di sini kalian bisa cek Taroverse di CoinMarketCap ya teman-teman ya. Kapitali pasarnya itu sekarang di angka 2 juta. Ini bagus banget sih. Apalagi kalian bisa lihat grafiknya ya. Di sini dia itu cenderung stagnan. Ini bagus sih. Maksud gue dimana dia itu terkontrol ya teman-teman ya, dimana masih di sini-sini aja gitu. Jadi nunggu breakout mungkin, harapannya sih gitu. Jadi kalau bagi kalian nih yang mau beli, mumpung harganya masih di dip juga ini sebenarnya, ini bagi yang mau beli aja dan Dior ya teman-teman ya. Itu kalian bisa ke marketnya itu masih ada di DEX doang nih, masih di PancakeSwap doang. Nah, kapitalisasi pasarnya itu udah 2,3 juta, kalian bisa lihat di sini. Dan ya, kita langsung jual aja rencananya. Rencananya, kenapa seperti itu? Karena ternyata di komunitas ini dia tadi itu ngebug gitu. Ngebug, jadi bukan kayak mungkin ada perubahan ya tentunya. Jadi kan ini untuk melindungi harga Taroverse itu juga sendiri sih, sebenarnya bagus teman-teman. Kita bisa lihat di Twitternya ya. Di sini kita bakal buka Twitternya. Kita bakal lihat di Twitternya ya bareng-bareng. Nah, Taroverse Vesting Portal. Taroverse itu dibuka ya sekarang, dimana dia itu nge-launch gitu 0,83% tokennya selama 120 hari. Jadi orang itu harus ngeklaim dulu tuh per hari. Ini adalah jujur strategi yang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa ngedam sekaligus. Daripada yang misalkan sebulan tuh ya, kalian bayangkan aja misalkan 1 bulan dia itu langsung yang namanya bisa kalian jual gitu. Misalkan kayak tadi yang tiba-tiba gua udah 2000 gitu ya, udah 2000 seharinya 20 gitu. Nah, kalau tadi kayak tadi itu kalau misalkan langsung jual gitu kan, ini baru saya sendiri loh teman-teman ya, apalagi yang lain juga gitu. Ya otomatis bakal ngasih yang namanya dildo merah sih pastinya teman-teman. Dalam charting, karena semua orang ngedam kan, karena semua orang butuh uang. Jujur aja kayak tadi gue itu aja tadi itu mau jual. Rencananya mau gue giveawayin sebagian, cuman karena dia sistemnya 1 hari 20 taruh, ya bingung juga aing kalau seperti ini teman-teman ya. Dan ya aku nggak tahu kenapa ini ngebug atau gimana, tadi klaimnya tulisannya nggak sekecil itu, ternyata emang cuma 0,8% aja teman-teman ya. Nah, di sini udah aku klaim. Di sini yang jelas total alokasinya kalian bisa lihat sendiri, $200 itu dapetin 11.111 taruh gitu ya, 1111 taruh. 11 taruh. Jadi itu kalau misalkan
dihitung itu aku cuan 164 dolar ya, dikurangin modal awal apabila harganya terus bertahan di harga ini. Jujur aku juga agak kecewa ya, dimana tadi kenapa ada itu ya, ada kenapa harus ada bug teman-teman ya. Cuman kalau misalkan satu hari 20 kita kalikan ya, kita coba pakai kalkulator aja. Sangat disayangkan terjadi bug, atau mungkin itu ada perubahan sih teman-teman ya, makanya masih ada bug seperti itu. Kita kalikan 20 kali 120, apakah dia 2400. Ini pun masih belum sesuai ya, karena aku belinya itu 11.111 gitu teman-teman. Nah mungkin kita ini bakal aku tanyaan juga ke launchpadnya, karena ini kan unlock over 4 months, artinya tiap hari aku dapat 20 tuh teman-teman. Jadi bakal aku tanyain dulu ke launchpadnya ya, ini mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana ini kalau misalkan total alokasinya segitu, artinya kan masih ada 9.000. Sedangkan apabila itu unlock over 4 months, itu kita hanya mendapatkan 2.400 token aja. Kita kehilangan 7.000. Nanti bakal aku tanyain bagi kalian yang invest ikutin aku di video sebelumnya, tenang aja teman-teman ya. Ini aku yakin cuman kesalahan teknis saja. Nanti kita bakal update lagi tentang videonya. Jadi segitu aja dulu. Be smart user bersama ASC. See ya teman-teman.